Baik, hari ini kita akan membahas tentang regresi linier sederhana. Apa itu regresi linier sederhana? Hampir sama dengan ketika kita membahas korelasi. Jika analisis korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel saja, maka kemungkinan muncul pertanyaan, apakah mungkin untuk menduga nilai dari suatu variabel jika nilai variabel lainnya diketahui. Intinya bahwa untuk menduga sebuah nilai variabel. Misalnya saja korelasi antara biaya iklan dan penjualan, biaya iklan dan penjualan. Kalau saya mengalokasikan biaya iklan $25 misalnya, kemudian saya mengalokasikan biaya iklan $100 misalnya, itu kan ada nilai penjualan-penjualan yang bisa kita lihat. Tetapi kita juga ingin bagaimana kalau misalnya saja kita menginvestasikan untuk biaya iklan itu 50, maka penjualannya berapa itu bisa diprediksi, ya. Intinya seperti itu. Maka jawabannya adalah kita menggunakan analisa regresi. Dan yang kita bahas di sini adalah analisa regresi linier sederhana. Analisa regresi linier sederhana. Ketika kita berbicara analisa regresi linier sederhana, berarti ada regresi yang tidak linier. Ada. Regresi yang tidak linier itu ada, yaitu ada regresi yang namanya adalah regresi eksponensial. Bisa juga ada regresi yang bersifat kuadratik. Ya, berarti regresi itu tidak hanya linier, tetapi bisa eksponensial, bisa kuadratik, atau regresi yang lain. Kemudian yang kedua adalah kita berbicara regresi linier dan sifatnya sederhana. Apakah ada yang tidak sederhana, yang kompleks? Ada. Biasanya kita kembangkan dengan regresi yang namanya adalah regresi berganda atau multiple regression atau regresi berganda. Ya, itu sebagai gambaran. Kemudian kita lanjutkan analisa regresi linier sederhana digunakan untuk menduga nilai suatu variabel jika variabel yang lain diketahui. Analisis regresi sederhana hanya melibatkan satu buah variabel yang disebut sebagai variabel independen, selanjutnya sebagai disimbolkan dengan X, ya, disimbolkan dengan X, kemudian ini disebutkan dengan X, kemudian satu variabel yang disebut sebagai variabel dependent, selanjutnya disebut sebagai Y. Variabel independen yaitu variabel yang menentukan nilai dari variabel dependent. Sekali lagi, variabel yang menentukan nilai dari variabel dependent. Yang menentukan nilai dari Y. Bagaimana dengan arti variabel dependent? Catatannya adalah jika banyaknya variabel dependent yang digunakan untuk menduga nilai variabel dependent, banyaknya lebih dari satu, maka disebut sebagai linear regresi berganda, regresi linear berganda. Istilahnya seperti itu, berganda ya. Contoh-contoh variabel itu bagaimana? Contoh-contoh variabel. Kalau dalam korelasi, itu ada korelasi positif, ada korelasi negatif. Sekaligus saya berbicara korelasi, dan sekaligus kita berbicara tentang regresi.
Kalau korelasi tidak memperdulikan mana sebagai X, mana yang sebagai Y, itu tidak penting di dalam korelasi. Tetapi dalam regresi itu penting. Misalnya hubungan antara pupuk dan produksi. Pupuk harus X, produksi harus Y. Kenapa seperti itu? Karena pupuk ini adalah variabel yang independen, ya, atau X independen yang mempengaruhi. Sedangkan Y adalah variabel dependen yang dipengaruhi. Y ini adalah variabel dependen yang dipengaruhi. Ini adalah yang mempengaruhi. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa produktivitas mempengaruhi pupuk. Karena yang pertama adalah kita pupuk dulu, baru ada produktivitas. Ya, itu yang pertama, bahwa kita pupuk dulu, baru ada produktivitas. Berarti pupuknya yang mempengaruhi produktivitas. Demikian juga biaya iklan dan penjualan. Biaya iklan itu sebagai variabel yang disebut sebagai variabel independen atau X, dan hasil penjualan sebagai Y. Ya. Kita mengatakan bahwa kita mengeluarkan biaya iklan dulu, baru kita akan melihat hasil penjualannya seperti apa. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, ini semuanya positif ya. Berat badan dan tekanan darah. Tekanan darah itu dipengaruhi oleh berat badan. Ada kecenderungan bahwa orang yang berat badannya obesitas atau lebih tinggi atau besar dibandingkan dengan tinggi badannya, maka tekanan darahnya ada kecenderungan tinggi. Itu adalah masalah hubungan antara berat badan dan ini sebetulnya lebih tepat kalau kita berkata nilai obesitasnya, bukan berat badannya. Berat badan itu yang mempengaruhi tekanan darah. Kalau ada kecenderungan bahwa kalau orang yang berat badannya rendah, tekanan darahnya juga tidak akan tinggi, akan rendah juga. Berarti ini mempengaruhi tekanan darah. Kemudian X, tinggi badan orang tua, itu mempengaruhi tinggi badan anaknya. Itu genetika atau turunan biasanya seperti itu. Kalau orang tuanya tinggi badannya tergolong tinggi, maka anak-anaknya juga cenderung tinggi badannya adalah tinggi. Demikian juga sebaliknya. Dan jelas ini merupakan X-nya itu adalah tinggi badan orang tua, karena lahir lebih dahulu. Kemudian berat mobil dan konsumsi bahan bakar. Asumsinya adalah kalau berat mobilnya itu semakin berat, maka kekuatan atau power yang dipakai untuk menarik dari mobil itu membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak. Pendapatan dan pengeluaran untuk kesehatan itu juga ada kecenderungannya bahwa pendapatanlah yang mempengaruhi pengeluaran untuk kesehatan, bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya begitu mudah kita untuk mendapatkan pendapatan, ya kita keluarkan saja pengeluaran kesehatan yang sebanyak-banyaknya, nanti harapannya adalah pendapatannya akan naik. Tidak seperti itu, ya. Omset, penjualan, dan laba. Ketika omsetnya besar, maka labanya juga akan cenderung besar. Kalau omsetnya hanya 10 juta, maka labanya juga tidak mungkin akan besar misalnya. Korelasi atau hubungan korelasi maupun regresi yang negatif, harga suatu barang dan permintaan.
ini harga suatu barang. Kalau harganya naik, biasanya permintaannya akan turun. Misalnya saja harga Lombok kadang-kadang itu naik 100.000 sampai 1 kilo, maka permintaannya akan lebih sedikit dibandingkan dengan harga Lombok yang murah. Oleh karena itu, ketika harga Lombok itu naik, banyak pedagang yang mengeluh karena permintaannya menjadi turun. Pendapatan masyarakat dengan kejahatan ekonomi itu juga kalau pendapatan masyarakat semakin tinggi, maka kejahatannya akan rendah. Ini kebalikannya, ya. Kalau kepadatan penduduk semakin rapat, maka atau semakin padat, maka upah buruh semakin rendah, gitu ya. Ini kebalikannya. Sekali lagi bahwa yang ini kita berbicara korelasi yang positif dan negatif, tapi juga kita sekaligus membahas tentang variabel independen dan dependen. Mohon untuk dipahami ini adalah variabel dependen dan independen. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan berbicara masalah regresi atau perhitungannya bagaimana regresi, atau gambarannya regresi bagaimana. Apa yang dimaksud dengan regresi? Regresi itu adalah tujuannya adalah membuat garis sedemikian rupa, garis itu dapat mewakili titik-titik pasangan data. Ya, mewakili yang bagaimana? Mewakili yang errornya kecil. Yang dimaksud dengan errornya kecil itu yang mana? Sigma error kuadratnya kecil. Dari setiap titik terhadap garis yang kita buat itu sesedikit mungkin errornya. Kalau misalnya kita hanya mendapatkan 2 informasi, maka membuat garisnya sangat mudah. Misalnya di sini, X-nya biaya iklan misalnya 25, kemudian penjualannya 395. Ketika biaya iklan dinaikkan menjadi 50, penjualannya menjadi 510. Ini adalah titik yang pertama, yaitu X-nya 25, Y-nya adalah 395, sedangkan yang ini, sebentar, yang ini adalah titik yang pertama, yaitu pada saat biaya iklannya 25, maka penjualannya adalah 395, sedangkan ini adalah titik yang kedua, biaya iklannya 50, tingkat penjualannya 510. Cara mewakili atau membuat garis untuk mewakili titik itu tinggal dibuat garis saja, saya kira mudah ini dibuat garis seperti ini. Nah, ini kan garisnya seperti ini ya. Mudah. Tetapi tentu saja ketika kita hanya mempunyai 2 sampel pasangan data ini, maka kesimpulan atau gambaran yang kita pakai, kesimpulan nanti tidak akan dapat mendukung atau dapat mewakili keseluruhan data yang sesungguhnya. Oleh karena itu, bagaimana kalau misalnya saja saya sebut sebagai seperti ini ya. Ini yang tadi. Sekarang bagaimana kalau datanya itu ada 3? Kalau datanya ada 3, maka kalau datanya ada 3, maka kita akan membentuk garis, membentuk 3 titik ini ya. Ini titik yang pertama, ini titik yang pertama, ini 25, 395. Ini titik yang kedua,
40, 490. Ini titik yang ketiga, yaitu 50, 510. Idealnya adalah garisnya seperti ini. Tetapi bukankah kita juga bisa membuat garis yang lain? Misalnya garisnya seperti ini. Ya. Apakah ini garisnya sesuai dengan yang kita kehendaki atau jawabannya tidak? Karena ada satu titik yang errornya terlalu besar. Ini adalah error ya. Ini adalah titik yang sesungguhnya dari data ini, tetapi kita membuat dugaan. Garis ini adalah dugaan ya. Garis ini adalah dugaan. Sehingga ada error seperti ini. Tetapi meskipun ya titik yang kedua dan ketiga tidak ada error. Kemudian kita juga bisa membuat garis yang merah ini. Kalau garis yang merah ini pertama dan kedua itu tidak ada error. Tetapi ketiga ada error yang cukup besar juga. Berarti idealnya adalah garis yang hitam ini, bukan garis yang merah, bukan garis yang biru. Karena apa? Karena garis yang hitam ini memang semuanya ada error, tetapi kecil-kecil ya. Dengan demikian variannya itu varian errornya dapat dipertanggungjawabkan, gitu ya. Intinya kan seperti itu. Contoh kasus ya, contoh kasus. Mudah Men memiliki data-data mengenai biaya iklan dan nilai penjualan 12 merek sepatu. Data tersebut dikumpulkannya dari publikasi tahunan laporan keuangan dalam jutaan rupiah dari masing-masing merek sepatu. Data tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini ya. Ini adalah contoh dari sebuah data. Untuk selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimana cara menyelesaikan mendapatkan garis itu. Ya. Cara mendapatkan garis itu.